Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita buka firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu sekarang bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa kita 76 tahun. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan dan sebagainya. Demikian juga saudara dan saya dulu sebelum kita bertemu dengan Tuhan, kita bukan orang merdeka. Kita orang berdosa. Semenjak dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa, dosa turunan. Firman Tuhan mengatakan setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini sudah jatuh dalam dosa, itu dosa turunan. Oleh sebab itu makanya Allah datang mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membayar, menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita bukan lagi orang yang berdosa, tapi orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Kita orang yang merdeka, merdeka dari ikatan dosa. Oleh sebab itu makanya firman Tuhan mengatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya beri tema gaya hidup orang merdeka. Kuk itu artinya ketundukan kepada Allah. Kalau saya ingat di kampung saya, kalau mau membajak sawah sebelum menanam, itu biasanya pakai kerbau dan itu biasanya sepasang ya. Dan itu di leher di tengkuknya ini itu ada kayu yang mengikat, yang kiri dan kanan itu satu. Terus kemudian ada di tengah-tengah ke belakang untuk bajaknya. Sehingga kalau satu ke kanan, yang satu juga ke kanan. Jadi ditaruh di tengkuknya. Itu kuk. Saudara, kita dibebaskan dari kuk perhambaan. Orang yang merdeka hidup dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang merdeka hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 3:16, tubuh kita ini disebut bait Allah karena Roh Allah sekarang ada diam di dalam kita. Kalau selama ini sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan, kita dipimpin oleh kedagingan kita dipimpin oleh keinginan kita, maka orang yang sudah merdeka tidak lagi dipimpin oleh keinginan dagingnya. Tidak lagi dipimpin oleh keinginannya sendiri, tetapi dipimpin oleh Roh Allah. Inilah gaya hidup orang yang merdeka. Tidak lagi berjalan semaunya, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah mempunyai keyakinan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah berjalan sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satu kata pun dari firman Tuhan yang salah. Saudara, kita sebagai umat tebusan Tuhan, orang merdeka, seringkali kita ini masih berjalan semaunya kita. Makanya kadangkala kita jatuh, tapi bulan lalu saya mengatakan ada jatuh 7 kali kita bangkit lagi. Kenapa? Karena kita tidak berjalan dipimpin Roh Allah.
kita masih berjalan menurut kemauannya kita sendiri. Kita coba. Setelah gagal baru sadar. Karena kita tidak mengikuti apa yang firman Tuhan bilang. Makanya kenapa Mazmur mengingatkan dalam Mazmur 1, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena sama seperti menanam tanaman di pinggir sungai yang dialiri oleh air. Sehingga apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan saya yakin setiap kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan, maupun dalam rumah tangga, kita pengen semuanya berhasil. Dan itu juga yang menjadi keinginan kerinduan hati Tuhan. Dia mau kita berhasil. Tetapi kenapa enggak terjadi? Karena kita tidak berjalan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan sudah bilang di dalam pernikahan rumah tangga, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Tetapi pada kenyataannya kenapa ada orang yang bercerai? Karena dia mengikuti keinginannya, tidak mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Siapa yang dia mau salahkan? Dia yang memilih pasangannya kok. Nah, kenapa setelah berjalan sekian tahun lalu kemudian akhirnya saya nggak cocok karena ternyata dia begini dan sebagainya. Tetapi kalau dia berjalan dipimpin oleh Roh Allah, dia tahu apapun masalah dalam rumah tangga, memang gak gampang dua menjadi satu. Karena dua pribadi yang berbeda, dua pribadi yang punya latar belakang berbeda, punya latar belakang pendidikan yang berbeda, punya latar belakang keluarga yang berbeda. Untuk menjadi satu itu memang banyak pergesekan, pasti itu. Tetapi bukan berarti karena ada pergesekan itu lalu mengambil jalan pintas. Kalau begitu kita udah gak cocok, ayo kita ke pengadilan saja. Firman Tuhan bilang, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Apapun alasannya. Mungkin si pasangan istri mengatakan, suami saya kejam, saya dipukuli terus. Lah sekarang kenapa kamu mau dari awal? Suatu ketika beberapa tahun yang lalu, mungkin hampir 15 tahun. Ada seorang ibu baru menikah 5 bulan dan hamil. Lalu dia konseling sama saya. Karena sudah gak kuat dipukuli terus sama suaminya. Saya bilang, sebagai orang Kristen, firman Tuhan mengajarkan tidak boleh bercerai. Tapi saya pikir, kasihan juga ya lagi hamil. Lalu kok dipukuli bisa keguguran. Saya bilang tidak boleh, tetapi kalau kamu tidak kuat, ya kamu bisa pulang ke rumah orang tuamu. Akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya di daerah Sulawesi. Lalu 2 tahun berselang, dia telepon saya, dia sudah punya baby. Lalu dia bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak bersama dengan suami saya. Akhirnya mereka datang ke rumah, suami istri dan baby. Di situ suaminya berterus terang mengaku memang selama ini dia kasar, tapi dia sudah bertobat. Karena apa? Didoakan sama istrinya ini. Karena dia pegang apa yang firman Tuhan bilang. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan akhirnya yang tadinya rumah tangganya sudah mau bubar, akhirnya pulih kembali. Saudara, firman Tuhan. Jadi gaya hidup orang merdeka itu berjalan dipimpin oleh firman Allah, Roh Allah. Karena kita tahu firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah tidak pernah merancang yang tidak baik. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Firman Tuhan tidak pernah terlambat. Orang yang berjalan dipimpin Roh Allah, kita sakit dalam situasi seperti sekarang ini, ya. Banyak para ahli mengatakan nanti akan berubah, bukan pandemik lagi. Epidemik katanya, karena apa? Virus ini gak akan hilang. Jadi kita hidup berdampingan
dengan virus. Nah, orang mungkin pada ketakutan. Ya, kita sebagai manusia kita mengikuti prokes pemerintah, kita taat. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan Matius 8 ayat 17, Yesus Kristus yang memikul segala kelemahan tubuh kita dan menanggung segala penyakit kita. Itu firman Tuhan. Tuhan bilang dia yang memikul dan menanggung segala penyakit kita. Apapun itu. Karena 2000 tahun lebih yang lalu di kayu salib, Yesus sudah membayarnya lunas. Maka dikatakan 1 Petrus 2:24b, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan dikatakan mudah-mudahan, bukan dikatakan akan. Sudah sembuh. Karena Yesus yang menanggung semua kelemahan tubuh saudara dan saya. Sakit penyakit kita. Bagian saudara, kita mempercayai apa yang firman Tuhan bilang. Firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Jadi kalau kita sakit, kita bersyukur ada banyak dokter. Tapi kita punya tabib yang agung. Kita punya dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus penyembuh. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi dia. Kita punya Yesus penyembuh saudara. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Enggak sanggup lagi. Saya pernah saksikan di sini beberapa tahun lalu mungkin. Kakak ipar saya sudah dikasih ventilator saudara. Biasanya orang kalau sudah dikasih ventilator itu kemungkinan hidup itu sudah tipis. Dan dia memang sudah koma saudara, sudah kritis memang. Bahkan sudah direncanakan keluarga sudah kumpul saudara. Bahkan sudah ditunjuk ada keluarga dekat untuk menyediakan tempat nanti dan untuk upacara-upacaranya saudara. Bahkan saya sendiri pun, karena saya orang Batak biasanya kalau meninggal itu ada ulos. Nah itu pun sudah saya beli. Karena sudah memang keadaannya sudah parah. Tapi apa yang terjadi? Saudara, dokter sendiri pun sudah angkat tangan kok. Waktu kami keluarga bersaudara berdoa bersama-sama melalui ya Zoom, teknologi yang ada sekarang. Kita berdoa. Setelah berdoa, tidak lama matanya mulai terbuka. Dan sampai hari ini dia sehat. Tuhan menyembuhkan. Itu Allah kita. Karena firman Tuhan ya dan amin saudara. Jadi gaya hidup orang merdeka itu berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang berjalan dipimpin oleh Roh Allah punya keyakinan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah gagal. Jadi kita bukan bersandar kepada apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tapi kita bersandar berpegang teguh kepada apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun secara kasat mata sepertinya, oh seperti ini, betul. Tapi firman Tuhan bilang apa? Apa yang saudara percayai, apa yang saudara imani, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara selalu mempercayai, mengimani apa yang firman Tuhan katakan, walaupun keadaannya susah, pasti itu akan terjadi. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Dalam masa sukar seperti ini, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saudara berpikir, bagaimana ya? Semua. Tapi firman Tuhan bilang, Filipi 4 ayat 19, Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita di dalam kekayaan dan kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Allah sanggup. Sama seperti
waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Mereka tidak punya makanan, kehabisan makanan. Tapi Musa berdoa, lalu Tuhan kirim mana dari surga. Saudara, kalau kita memegang firman Tuhan, percaya, saudara tidak akan kelaparan, saudara. Firman Tuhan bilang, burung pipit di udara sekalipun yang tidak punya tempat tinggal, Tuhan perhatikan. Apalagi anak manusia, apalagi saudara dan saya, umat pilihannya Tuhan, umat tebusannya. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan membuat kita kelaparan. Tidak mungkin, saudara. Saudara, justru dalam masa-masa seperti inilah saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kalau saudara tetap berpegang teguh kepada apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin hari ini saudara sudah bingung, di rumah beras sudah habis. Mau makan apa? Saya punya anak. Tapi kalau saudara berpegang teguh kepada firman Tuhan, percaya saudara tidak akan kelaparan. Pada waktu yang tepat Tuhan pasti kirim mana kepada saudara. Tuhan pasti kirim apa yang saudara butuhkan. Sebab Allah kita tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Ini waktunya, saudara. Kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi. Karena siapa yang bisa kita andalkan dalam masa-masa sukar seperti ini? Siapa yang bisa kita percaya dalam masa-masa sukar seperti ini? Hanya satu, hanya Yesus. Hanya Tuhan. Jangan saudara mengandalkan kepada manusia. Kalau saudara mengandalkan kepada manusia, saya mau beritahu saudara, akan banyak kecewanya saudara. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan orang yang tidak kenal, belum percaya Tuhan pun bisa Tuhan gerakkan untuk memberkati saudara. Ini masanya saudara. Lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita datang kepada Tuhan. Saudara, setiap hari Sabtu ada doa pagi. Ya, walaupun sekarang itu masih pakai Zoom. Saudara, itu adalah waktu yang indah. Kita bisa bersama-sama berdoa. Saudara. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Doa orang benar, sangat besar kuasanya, pasti didengar Tuhan, pasti dijawab sama Tuhan. Cuma masalah waktunya, saudara. Kalau saudara doa untuk kesembuhan, itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancang kita sakit-sakitan. Saudara. Tuhan merancang kita ini hidup kita sehat. Kalau saudara berdoa untuk kebutuhan kehidupan saudara, pasti Tuhan jawab. Karena Tuhan tidak pernah merancang hidup kita ini kekurangan. Hidup kita ini kelaparan. Tuhan gak pernah rancang. Saudara. Janjinya berkelimpahan di dalam segala hal. Saudara. Jasmani maupun rohani. Jadi mari saudara ikut doa sama-sama. Waktu saudara berdoa, amin. Memang waktu buka mata memang belum terjadi apa-apa. Tapi percayalah. Percaya Tuhan mendengar pada waktunya apa yang saudara butuhkan itu Tuhan sediakan. Saudara, gaya hidup orang merdeka hidup dipimpin Roh Allah. Bukan lagi dipimpin oleh daging kita. Alkitab memberikan contoh ya. Nuh, waktu Nuh diminta Tuhan membuat bahtera, pada masa itu belum hujan loh. Tetapi apa yang Nuh lakukan? Dia mempercayai apa yang Tuhan katakan. Dan itu membuat bahteranya bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun loh.
cukup lama saudara. Tapi dia mempercayai apa yang Tuhan katakan. Sehingga tibalah masanya pada saat hujan turun dan tidak berhenti-berhenti sampai semuanya akhirnya disapu tenggelam. Maka selamatlah Nuh beserta dengan anak, menantu, dan istri dan binatang sepasang-sepasang seperti yang Tuhan minta. Dia mempercayai itu orang yang dipimpin oleh Roh. Belum kejadian. Tapi dia percaya. Walaupun peristiwanya ini akan terjadi masih lama. Tapi dia percaya. Saudara, sekarang ini semua kan kalau kita mau ke mall itu kan mesti pakai barcode lindung peduli lindungi. Coba bayangkan. Sekarang nanti saudara naik bis, naik kereta api, kapal laut, pesawat, masuk mall kemana-mana, semua sudah harus pakai itu. Dengarkan. Sistemnya itu sudah mulai nanti semua masuk pada satu sistem. Dan itu nanti pada masa antikris seperti itu saudara. Orang tidak akan bisa bertransaksi kalau tidak ada tanda 666. Artinya apa? Sistemnya sekarang ini sudah ada. Ini sudah di depan mata. Kita tidak tahu berapa tahun lagi dia akan memerintah. Makanya kenapa kita harus hidup dipimpin Roh? Karena kita nggak tahu. Bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini yang saya imani. Pada waktu antikris berkuasa, orang-orang percaya gereja Tuhan semuanya sudah diangkat. Sehingga kita tidak ikut dalam masa kesusahan penderitaan itu. Kenapa? Alkitab mengatakan dia memerintah kalau Roh Allah sudah tidak ada lagi di bumi. Tetapi kita sudah melihat arahnya sudah dekat. Makanya kita berdoa sungguh-sungguh dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ikuti apa yang firman Tuhan bilang. Karena sama seperti Nuh, itu masih lama tapi dia percaya apa yang firman Tuhan bilang. Dia kerjakan sehingga pada waktu timbul banjir itu dia selamat saudara. Sama. Kalau kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, pada waktu antikris itu berkuasa, kita semuanya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Ini. Jadi makanya berhidup dipimpin oleh Roh Allah. Bukan lagi keinginan kita. Saudara. Bukan lagi kedagingan kita. Itulah hidup, gaya hidup orang merdeka. Saudara. Kalau saudara masih berjalan dipimpin oleh keinginanmu, kedaginganmu, berarti saudara belum merdeka. Saudara. Karena firman Tuhan bilang, Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup, yang diam di dalamku. Saudara, bukan hidup kita ini, bukan milik kita lagi. Karena hidup kita ini sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Ini yang harus kita ingat saudara. Hidup kita ini yang sementara di dunia ini bukan milik kita. Bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Kalau saudara menyadari bahwa hidupmu bukan milikmu, maka saudara akan berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Karena saudara tahu, ini loh bukannya aku, Kristus yang punya. Sama seperti kalau saudara barang bukan punya saudara, saudara sadar, saudara nggak akan pergunakan barang itu sembarangan. Karena saudara sadar bukan milikmu. Hidup kita ini bukan milik kita, milik Tuhan saudara. Yang kedua, gaya hidup orang merdeka.
hamba kebenaran. Di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar hanya memiliki satu pilihan, yaitu hidup oleh percaya. Menjadi hamba kebenaran, hidup oleh percaya. Kita ini hamba kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu firman Allah itu sendiri. Yang namanya hamba berarti kita itu mengikuti. Kita ini hamba. Apa yang dikatakan, ya itu yang kita kerjakan. Hamba kebenaran. Kebenaran itu Allah sendiri. Kebenaran itu adalah firman sendiri. Jadi kita hidup percaya kepada apa yang firman Tuhan bilang. Jadi hamba kebenaran, saudara. Itu gaya hidup orang percaya. Hamba kebenaran. Dimulai dari hal-hal sederhana di dalam kehidupan saudara. Hamba kebenaran. Orang yang sudah ditebus, dimerdekakan, benar di hadapan Tuhan. Kadangkala dalam hidup ada banyak orang percaya, dia sudah ditebus merdeka, tapi seringkali merasa tidak merdeka. Contoh, ini dalam hal karakter. Kadangkala ada banyak orang itu, apalagi kita orang Indonesia, banyak itu punya sifat sungkan. Sungkan, saudara. Jangan-jangan nanti seperti ini. Jangan-jangan. Orang yang merdeka, hamba kebenaran, itu sudah dilepaskan. Gak ada jangan-jangan. Kita orang merdeka bukan lagi terikat. Kita udah bebas, saudara. Kadang ada banyak orang, aduh jangan-jangan nanti seperti ini. Banyak seperti itu. Sehingga orang yang jangan-jangan itu sebenarnya punya pemikiran yang negatif. Orang berbuat seperti ini dia berpikir, jangan-jangan dia begini. Nah, dia berpikirannya negatif, saudara. Memandang sesuatu itu dengan cara perspektif yang salah. Sehingga kadangkala ada orang berniat baik, tapi karena pola pikirnya jangan-jangan, dia curiga. Nah akhirnya apa? Dia kehilangan sukacita, dia kehilangan damai sejahtera. Karena dia berpikir, jangan-jangan dia buat itu karena begini. Hamba kebenaran itu orang yang merdeka. Bukan jangan-jangan, saudara. Pasti, saudara. Sering ini saya temukan dalam kehidupan orang Kristen. Banyak seperti berpikiran negatif. Makanya kalau dia berpikiran jangan-jangan, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang, apa yang kau imani, maka itulah yang jadi. Jadi kalau saudara berpikiran jangan-jangan, maka jadilah seperti jangan-jangan yang kau pikirkan. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Kita orang merdeka. Gaya hidup orang merdeka enggak ada jangan-jangan. Pasti. Hanya ya dan tidak. Makanya firman Tuhan mengingatkan dalam kitab Wahyu, kalau kamu panas, kalau kamu dingin, suam apa katanya? Dimuntahkan, saudara. Jadi hamba kebenaran, sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan katakan, kita percaya walaupun berbeda dengan kondisi yang kita lihat, tapi percaya karena kita hidup oleh karena percaya. Orang benar hidup oleh karena percaya, saudara. Bukan oleh karena apa yang kita lihat dan kita rasa. Tapi percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Maka kita akan melihat bahwa Yesus kita yang ajaib, Yesus kita yang luar biasa itu semakin nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Dua hal ini saya sampaikan kepada saudara. Gaya hidup orang merdeka. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, hamba kebenaran.